Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Halo teman-teman Infoloka, selamat datang kembali di channel YouTube Infoloka, channel yang selalu memberikan informasi-informasi tentang sejarah, berita, maupun informasi lainnya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Setiap negara di dunia yang punya angkatan bersenjata memiliki sebuah pasukan khusus. Beberapa di antaranya bahkan menjalankan operasi di negara lain dan mendapatkan pengakuan dunia. Dikutip dari Business Insider, beberapa pasukan khusus yang dikenal terbaik di dunia antara lain Green Berets di Amerika Serikat, National Gendarmerie Intervention Group atau GIGN di Prancis, Facial Air Service atau SAS di Inggris, hingga Alpha Group di Rusia. Namun selain itu, ada pula pasukan khusus dunia yang dikenal memiliki latihan paling ekstrim, termasuk di antaranya pasukan khusus milik Indonesia. Lantas apa saja pasukan khusus dengan pendidikan dan latihan paling ekstrim? Berikut daftar pasukan khusus dengan latihan paling ekstrim di dunia versi Infoloka. 1. Navy SEAL. Dikutip dari laman resmi Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan khusus Navy SEAL memiliki latihan ekstrim yang disebut Hell Week atau Pekan Neraka. Dalam 5,5 hari, para kandidat harus melewati 20 jam tes fisik per hari dan hanya tidur 4 jam. Yang berlangsung di pantai California, di mana udara di musim dingin lumayan menggigit. Tahap ini dimulai dengan ledakan, amunisi simulasi tembakan dan suar untuk menciptakan kekacauan dan memulai minggu dengan intensitas tertentu. Kandidat Navy SEAL harus melakukan latihan rutin, seperti berlari sejauh 322 km, berenang dan mendayung sejauh beberapa kilometer, melakukan ratusan push-up dan sit-up. Semua dalam lingkungan yang berat di pantai yang dingin. Tetapi ada tes lain yang sangat sulit dan membutuhkan kerja tim. Dalam tes yang disebut LOP PT, kandidat Navy SEAL basah dengan pasir yang menyebabkan gesekan pada kulit atau membakar luka yang sudah terbuka harus membawa bagasi hampir 70 kg untuk waktu yang lama. Tes lain adalah perahu PT. Para calon bekerja sama dalam tim untuk mengangkat perahu karet yang berat di atas kepalanya di antara beberapa pesaing. Bahkan kegiatan yang tampaknya tidak terlalu berat ternyata adalah beberapa proses yang paling rumit, seperti menghabiskan beberapa jam berdiri diam di tepi pantai, dengan pukulan ombak California yang kuat terus-menerus ke tubuh. Peserta melakukan evolusi yang mengharuskan mereka untuk berpikir, memimpin, membuat keputusan dan berfungsi dengan baik ketika mereka sangat kurang tidur, hampir hipotermi atau bahkan berhalusinasi. 2. Special Air Service atau SAS. Special Air Service atau SAS adalah pasukan khusus militer Inggris yang diorganisir dan dilatih untuk operasi khusus, pengawasan, dan kontraterorisme. Pasukan khusus ini merupakan bagian dari United Kingdom Special Force atau KSF. Layanan khusus yang ditawarkan berupa kapal khusus, resimen pengintaian khusus, grup pendukung pasukan khusus, resimen sinyal integral, dan sayap udara. Sebagai pasukan khusus layanan udara, SAS terdiri atas 4 skuadron, di mana masing-masing skuadron terdiri dari sekitar 60 orang dengan 4 pasukan khusus berspesialis dalam bidang keahlian tertentu. Melansir laman Britannica, selama darurat Malaya di 1950, satu skuadron SAS dikerahkan ke Malaya untuk melawan pemberontak komunis Tiongkok. Misi ini dilakukan dengan menembus jauh ke dalam hutan untuk menemukan dan menghancurkan pangkalan musuh. SAS juga pernah menjalani misi di Kalimantan untuk melawan serangan Indonesia terhadap sisi Pulau Malaysia. Hal tersebut mendukung kemampuan operasi hutan pasukan SAS terus berkembang. Latihan ekstrim pasukan Elite Special Air Services atau SAS Inggris pernah memakan korban pada 2013 lalu. Sebanyak 3 prajurit meninggal setelah menjalani latihan sejauh 26 km di Brecon. Mereka telah menjalani ujian di medan berat dengan suhu 30 derajat Celcius. Mereka juga harus membawa beban seberat 27 kg kala menempuh medan itu. 3. Special Air Service Regiment atau SASR. Pembentukan SASR tidak bisa lebih pas lagi. Karena politik konfrontasi yang dilancarkan Presiden Soekarno melalui Dwi Korot telah menyeret Asia Tenggara dalam perang rahasia. Inggris
yang tidak bisa menyatakan perang terbuka terhadap Indonesia, melancarkan operasi khusus bersandi Claret untuk melawan agitasi dan propaganda yang dilancarkan oleh Orde Lama. Operasi Claret didesain sangat rahasia. Setiap patroli yang dikirim harus berdasarkan otorisasi langsung dari Majen Walter Walker, Panglima British Force Borneo. Mengutip laman Britannica, Resimen Layanan Udara Khusus Australia atau SASR adalah unit pasukan khusus yang ada di bawah naungan Komando Operasi Khusus Australia. Untuk menjadi bagian dari pasukan khusus ini, peserta harus menjalani latihan seleksi 3 pekan. Dalam 5 hari terakhir seleksi, rata-rata prajurit akan kehilangan berat 10-15 kg. Saking beratnya latihan diketahui hanya ada 15% kandidat yang lolos dengan persetujuan instruktur. 4. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah pasukan elit di Indonesia. Pasukan ini dikenal dengan latihannya yang sangat ekstrim. Terdapat sedikitnya 3 latihan Kopassus paling ekstrim yang perlu diketahui. Salah satunya bahkan memiliki taruhan nyawa, yaitu latihan survival di tengah hutan. Jenis latihan ini membutuhkan kombinasi kemampuan fisik, mental hingga spiritual prajurit. Mereka harus berusaha untuk bertahan hidup dengan perlengkapan dan perbekalan yang sangat minim. Saat berada di tengah hutan, mereka harus mandiri untuk mencari makanan serta tetap bersikap waspada. Sebagai contoh, prajurit wajib bisa membedakan tanaman beracun, berburu hewan liar, dan lain sebagainya. Prajurit akan dilepas di hutan pada pagi hari. Kemudian mereka harus mencapai titik tujuan sebelum jangka waktunya habis. Nantinya akan ada instruktur yang menyamar sebagai musuh. Apabila tertangkap, mereka akan disiksa untuk membocorkan informasi. Biasa disebut juga dengan Hell Week. Latihan survival di tengah hutan ini akan melatih kemampuan mental dan fisik seorang prajurit, terutama ketika berada di keadaan yang tidak menguntungkan dan serba kekurangan. Kemudian yang kedua adalah latihan Doper. Menjadi salah satu bentuk latihan paling ekstrim yang dilalui prajurit Kopassus. Teknisnya latihan ini mengharuskan prajurit Kopassus untuk merangkak di tempat berlumpur. Nantinya, ketika mulai merangkak, mereka akan diserbu rentetan tembakan dari tim pelatih yang berada di atas. Mereka harus dengan cepat merangkak sampai ke titik tujuan yang ditentukan. Latihan Doper ini ditujukan untuk melatih mental dan fisik para prajurit sebelum nantinya benar-benar terjun ke medan tempur. Selain harus merangkak dengan cepat, mental mereka juga diuji karena peluru yang ditembakkan adalah peluru asli. Yang terakhir adalah latihan menyelam. Selain menguasai medan perang darat, prajurit Kopassus juga harus memiliki kemampuan menyelam. Dalam hal ini mereka mempunyai kolam tribuana yang memiliki kedalaman hingga 16 meter. Biasanya kolam tersebut digunakan pasukan kata atau pasca. Tercatat ada sebuah rekor seorang penyelam Kopassus yang bertahan hingga 2 menit 30 detik tanpa menggunakan alat di kolam tribuana tersebut. 5. New Zealand Special Air Service atau NZSAS. Pada tahun 1955, pemerintah Selandia baru berusaha untuk mengisi celah kritis dalam kapabilitas SOF-nya dengan membentuk NZSAS. Pasukan khusus ini terutama berspesialisasi dalam aksi langsung, pengintaian khusus, kontraterorisme, dan misi penyelamatan sandera. Selain itu, pasukan khusus ini juga memiliki reputasi pelacakan pertempuran yang hebat sejak Malayan Emergency dan Perang Vietnam. Terlepas dari kemajuan teknologi, pasukan khusus Selandia baru ini masih mengajarkan keahlian pelacakan mereka di seluruh dunia. Seleksi untuk masuk pasukan khusus ini adalah harus menjalankan latihan selama 9 bulan. Program ini mencakup beberapa kemampuan penting seperti navigasi, senjata, medis, dan pembongkaran. Kegiatan fisik yang konstan mendorong kandidat ke batas kemampuan mereka. Salah satu latihan, meminta kandidat berbaris selama 24 jam dalam garis lurus meski medan apapun yang mereka hadapi dan membawa beban hingga 100 pound. Seleksi diakhiri dengan pawai sepanjang 38 mil tanpa batas waktu dengan muatan yang sama beratnya. 6. Grup d'Intervention de la Gendarmerie Nationale atau GIGN. Mengutip The Independent, Grup d'Intervention de la Gendarmerie Nationale atau GIGN adalah pasukan khusus Perancis yang dibentuk setelah kegagalan dalam kasus penyanderaan atlet Olimpiade Israel saat Olimpiade Munich pada 1972. Disebut punya pelatihan senjata api terbaik di dunia, pasukan elit Perancis ini layak diperhitungkan.
Berbagai operasi dan misi besar berhasil ditaklukkan. Di bidang senjata api, pasukan elit ini dinilai punya pelatihan terbaik di dunia. Kalian menembak jarak jauh para anggota GIGN, membuat banyak operasi khusus dunia dan unit kontrateroris sering melakukan program pertukaran, membuat pasukan elit ini punya track record yang membanggakan. Termasuk dalam misi penyelamatan Masjid Haram di Mekah, Arab Saudi. Pasukan elit Prancis ini punya track record yang teramat bagus di bidang penerbangan. Karena itu pelatihan anggota GIGN seringkali berfokus pada kursus udara. Mulai dari para layang sampai Liborna. Selain itu, kemampuan bertahan hidup dan berperan di lingkungan tropis seperti kutub, gunung, dan gurun juga ikut dilatih. Tak hanya itu, GIGN juga menyadari pentingnya keterampilan diplomasi seperti negosiasi. Karena itu, anggota GIGN sebisa mungkin harus menguasainya. Oke teman-teman, itu dia beberapa daftar pasukan khusus atau pasukan elit yang memiliki latihan paling ekstrim di dunia versi Infoloka. Ikuti terus channel Infoloka untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe and share video ini.